Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, Habibana Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid yang sangat kita hormati, yang sangat saya hormati Bapak Dr. Tony Wangge beserta seluruh rombongan dari Jayapura, Bapak Ustadz Taufik, Bapak Gus Adib dari yang baru datang ya, dari Merauke. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Pak Ustadz Ainur Rafiq ya, yang sangat saya hormati ya, Bapak Supardi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam ke-7 dari orang tua kita, ya, kiai kita yang ada di Sentani, yang ada di Jayapura ini, Bapak Kiai Haji Ansori. Ini Bapak Kiai Haji Ansori ini adalah datang ke Papua, adalah salah satu amanah. Sesungguhnya saya ini tidak kenal sama Kiai Ansori. Saya ini sowan sama putranya Mbah Kiai saya, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun Zubair di Sarang. Itu terus beliau bilang, itu siapa akun di murid Baidok. Aku sing dikenal karena kalau Baidok ini istrinya beliau ini adalah santri Sarang yang khidmat sama Mbah Ubab, sama suaminya diajak ke Papua ben mari manfaat ilmune, itu gara-gara itu maka Kiai Ansori sama keluarga alhamdulillah lewat pondok pesantren kami datangkan di Komba. Awalnya di Komba, terus kemudian beliau berkembang untuk khidmat di Ndoyo ini. Kami semua bareng-bareng untuk mengantarkan untuk di Ndoyo ini. Alhamdulillah, jadi itu adalah amanah kiai saya Mbah Ubab Maimun untuk bisa khidmat yang ada di sini. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau masih dalam keadaan muda. Tapi di hati saya bersyukur pula karena beliau sudah ada putra-putrinya yang mondok dan sekarang sudah yang agak besar ini. Tinggal beliau itu dipoles, dicarikan bojo sing solehah supaya bisa melanjutkan khidmat di sini ya. Ini tugasnya siapa kira-kira ini? Gus Adib atau siapa kira-kira ini? Haji Pardi katanya Pak Tony ini. Siap ya. Jadi ini adalah seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya adalah karena amanah. Jadi beliau ini di sini adalah termasuk bagian daripada amanahnya putranya kiai saya, Kiai Haji Abdullah Ubab, supaya manfaat ilmunya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya seorang alim ini adalah sungguh di dalam keterangan hadis saya membacakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul alim musibah la tujbar. Kematian orang alim, satu orang alim saja itu tidak bisa tergantikan, la tujbar, tidak bisa ditambeli, musibah la tujbar, wasulmah, dan suatu lobang la tusat, satu lobang yang tidak akan bisa ditutup kembali, suatu lobang yang tidak bisa ditutup kembali. Wa najmun tums, dan ibarat seperti bintang yang padam, bintang yang sudah padam. Itu kalau ada orang meninggalnya seorang alim ini. Mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Kematian satu golongan itu masih sangat ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kematian satu orang alim. Jadi satu qabilah, katakanlah pemanya di sini ini qabilah apa? Qabilah Jawa. Mati semuanya, tidak ada orang yang alim maksudnya. Mati semua itu dibandingkan matinya seorang alim, satu orang alim. Itu masih dianggap sangat ringan kematian seluruh suku tadi dibandingkan orang alim ya. Maka oleh karena itu Masya Allah, betapa sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisinya orang-orang alim itu sangat bermanfaat, sangat berkah ya, sangat berkah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam malam yahzan limautil alim fahuwa munafiqun. Barang siapa tidak bersedih
barang siapa tidak bersedih wafatnya orang alim, maka orang itu langsung dihukumi dalam hadis munafik, munafik, munafik. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang betul-betul ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, hakikat kesedihan kepada kita itu, kesedihan buat kita adalah kalau ada orang alim meninggal dunia. Cuma kadang-kadang sekarang ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk orang yang susah sedih atas wafatnya orang alim apa tidak ya kira-kira? Sangat sedih apa tidak? Tapi sedihnya orang sekarang kadang-kadang juga punya kepentingan masing-masing. Oh sedih, pendukungku saiki wis, wah iya, gini apa betul? Oh sekarang kadang-kadang wis aneh, sedih cuma punya apa itu tendensi kepentingan pribadi. Wah kurang. Wah pendukungku gak ono saya kira kurang. Nah, ini masalahnya. Nah, kadang-kadang gini apa betul? Oh terus yang ngotot apa betul nih? Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqala Syekh Sihabuddin Mahmud bin Ubaidillah Al-Husaini Al-Alusi, man faraqa hadzal insan al-alim mata al-alam. Barang siapa terpisah seorang manusia yang alim, maka mata alam, maka matilah alam itu. Li'annahu ar-ruh alladhi bihi qiwamuh. Karena sesungguhnya ruhnya orang-orang alim itu adalah menjadi tiang-tiangnya penyangga alam semesta ini. Menjadi tiang-tiang penyangga alam semesta itu adalah orang-orang alim. Fahuwa al-imadu al-ma'nawi lis-sama. Karena sesungguhnya para orang-orang alim itu adalah tiang-tiang secara maknawiyah bagi alam langit ini. Wadarud dunya jarihah. Dan kampung dunia ini terluka. Kampung dunia ini terluka atas meninggalnya seorang alim. Al-alim ruhu, yang dicabut ruhnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan orang-orang yang alim, betul-betul alim, sangat ngalim, itu kan orang alim juga tingkatan-tingkatan ya. Orang alim itu tingkatan-tingkatan dan kemanfaatannya juga tingkatan-tingkatan. Maka itu ketika wafatnya orang alim biasanya ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda alam semesta seolah-olah menangis karena luka yang diderita oleh alam semesta itu. Karena itu adalah tiang semesta, tiangnya alam semesta itu adalah orang-orang alim ini. Maka oleh karena itu penting, bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita ini berada pada dekat orang-orang yang alim. Sebab apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan begini. Maka Umar bin Khattab, saya dinampakkan oleh Allah ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya membawa dengan dosa seberat gunung Tihamah. Seberat gunung Tihamah. Begitu dia pergi itu datang ke majelis ilmu, majelis alim, majelisnya orang alim. Kemudian dia pulang, semuanya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung Tihamah itu beratnya berapa ribu kiloton. Anggap saja gunung Siklop. Gunung Siklop itu berapa ribu ton kira-kira. Orang yang datang di majelis ilmu, di majelisnya orang ulama, maka orang itu yang dosanya kalau ingin cepat dosa-dosa kita diampuni, datang saja di majelisnya ulama. Datang saja di majelisnya ulama yang membuka majelis-majelis ilmu. Ini pentingnya, ada dua hal yang penting buat kita. Kalau seorang ulama itu, dia punya tanggung jawab untuk membuka majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau memang betul-betul ulama, kiai atau santri yang betul-betul harus membuka majelis ilmu. Karena di situ tempat keberkahan, tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Yang bagi yang tidak ulama harus ikut datang ke majelis ilmu. Datang untuk ngaji kepada ulama itu. Ini pentingnya. Jadi jangan hanya kepingin disebut kiai nek ora iso ngaji. Ojo kepingin disebut kiai ora buka ora duwe majelis ilmu, ya. Ini pentingnya. Seorang yang disebut kiai itu ojo sekedar hanya beban nama kiai saja kalau dirinya tidak buka ilmu. Namanya kalau orang Jawa itu ada dua. Ada kiai, ada ikiai. Kalau ikiai banyaklah ikiai, daripada ndak ono wis ikiai wis ora apa-apa. Ya. Kalau kiai harus punya majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa? Majelis ilmu yang jelas. Orang majelis yang tidak jelas. Majelis ilmu kata ngaji, tafsir Jalalain,
Seperti kemarin alhamdulillah di pondok dapat ijazah semua tafsir Jalalain dari Mbah Kiai Maimun. Mbah Kiai Maimun itu sesibuk apapun juga tidak pernah ninggalin ngaji. Pesan sama putra-putranya jangan ninggalin ngaji. Namanya kiai itu ngaji. Kata Mbah Kiai Maimun, orang-orang sang ngaku kiai ini orang ngaji. Ini siapa putranya ini almarhum ini putranya sudah tahu keluarga mentalnya putra-putranya Mbah Kiai Maimun. Sesibuk apapun juga, namanya wakil gubernur itu sibuk, tapi tidak pernah meninggalkan jadwal-jadwalnya belum ngaji di MGS, di pondok, tidak pernah nih. Gus Yasin, Mbah Hubab walaupun pernah jadi DPR RI pusat, itu pokoknya harus ada jadwalnya dipadatkan di hari Sabtu, di hari Minggu, ngaji semuanya, kayak qodho. Jadi oleh karena itu yang kita ambil pelajaran dari hadirin ini adalah ngaji, jangan ninggalin ngaji. Terus kemudian makalah Umar bin Khattab begini, makalah Umar, la tufariku majalisal ulama. Jangan sampai kalian lepas dari majelis-majelisnya para ulama, karena tidak ada buk'ah, kata beliau, tidak ada suatu tempat di muka bumi ini yang lebih akram indallah, yang lebih mulia di sisi Allah kecuali majelis-majelisnya ulama, kata beliau. Masya Allah, tidak ada yang lebih mulia, kata beliau. Tidak ada yang lebih mulia. Umpamanya majelis ulama bikin di gubuk, maka di gubuk itu lebih mulia daripada tempat yang mewah megah tapi tidak ada majelis ilmu. Sekarang ini kan banyak ya masjid-masjid mewah megah, tidak ada majelisnya ilmu. Kadang-kadang ulama pada disingkirin, termasuk Ustadz Ainur Rafiq, disingkirin ulama-ulama, disingkirin. Saya juga termasuk sih. Allahu Akbar. Cerita apa ini? Oh iya Pak Yemu, Ketua MUI juga Ketua MUI disingkirkan bulan. Majelis apa? Artinya maksudnya pentingnya majelis ulama harus dihidupkan. Majelis-majelis ulama harus dihidupkan. Hadirin, kalau ingin berkah, tidak ada suatu tempat yang lebih mulia di dunia ini kecuali majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali karramallahu wajhah, al-alim afdal minas shaim. Orang alim satu itu lebih bagus daripada orang puasa terus. Puasa terus tapi orang alim. Tapi kalau nek wong poso, wong alim berarti top. Kalau pemainnya dibandingkan antara orang poso saja, puasa terus dibandingkan orang alim, lebih mulia orang alim. Orang yang al-qaim, al-mujahid, orang yang qaim qiyamul lail terus, orang yang jihad, dibandingkan orang alim lebih bagus orang alim. Wa idza matal alim, kalau meninggal orang alim, maka terjadi lobang ya fil Islam. Ada suatu lobang di dalam Islam. Sulmah la yasudduha illa khalfun minhu. Yang lobang itu tidak akan bisa tergantikan kecuali ada penggantinya ya dari keturunannya. Maka oleh karena itu ini pentingnya. Jadi kalau orang ulama betul-betul alim, senang kepada ilmunya, senang kepada pengabdian ilmunya, maka bisa dilihat dengan anak turunnya. Karena anak turun itu menjadi ukuran benar-benar kiai ini senang ilmu betul apa enggak. Sebab dalam hadis Nabi, al-aulad mir'atul abawain. Anak itu menjadi cermin orang tua. Ngakunya senang ulama, ngakunya senang kiai, ngakunya senang pesantren. Anak-anaknya enggak ada yang taruh pesantren. Bohong itu. Bohong apa bohong? Hadis Nabi mengatakan al-aulad mir'atul abawain. Anak itu cermin orang tua. Kalau ngaku-ngaku pesantren, senang pesantren, cedek pesantren, anak-anaknya udah nonton pesantren, berarti dia ini senang apa itu? Proyek pesantren barangkali. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathul Bari, fa innahu la yurfa'u ilm. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan bisa diangkat di muka bumi ini illa biqabdil ulama, kecuali dengan kematian para ulama-ulama. Wa madama man yata'allamul ilm maujudan la yahsul. Ketika masih ada di muka bumi ini, masih ada santri-santri yang masih mau belajar ngaji di pondok-pondok pesantren, maka ilmu itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kiamat ketika ilmu itu sudah tidak ada di muka bumi ini. Sudah orang-orang sudah malas untuk belajar ilmu agama. Di tengah-tengah kehidupan kita ini sudah malas orang belajar ngaji. Pengaruhnya luar biasa sekarang. Anak-anak kita suruh ngaji susah. Ya, susu ngaji karena apa? Harus ninggalin HP ya. Anaknya sibuk HP, bapak ibunya main HP terus, tidak pernah lepas.
Ya Allah, sibuk untuk apalagi disuruh ngaji. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Daud alaihissalam, salah satu doanya Nabiullah Daud alaihissalam itu gini. A'udzubika ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu min waladin yakunu sayyidan. Ya Allah, saya mohon kepadamu, yang pertama doanya Nabiullah Daud alaihissalam, kebijakan Nabi Daud, hasil spiritualnya Nabi Daud, itu yang paling terpenting dalam kehidupan itu adalah, ya Allah, janganlah kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar supaya anak-anakku tidak menjadi sayyid, artinya tuan, artinya susah diatur sakar PDW. Anak-anak mestinya harusnya diatur orang tua, tapi anak-anak kadang-kadang malah ngatur orang tuanya. Ini salah satu doa yang harus kita panjatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, agar anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, supaya bisa diatur orang tuanya. Sekarang enggak, anak-anak kita malah ngatur atau bikin perilaku sakar PDW. Ini jangan sampai satu musibah dalam rumah tangga itu ketika anak-anaknya sudah tidak bisa diarahkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masib. Yang kedua adalah jangan sampai ya Allah aku diberikan istri-istri yang bikin aku beruban sebelum waktunya beruban. Terlalu repot ngurusi istri. Repot ya. Ada yang seperti ini apa enggak? Banyak. Jadi kalah dengan istrinya. Suaminya punya mau begini, istrinya masya Allah ngomong, yang aku kepingin ini piye? Walah repotnya gak karu-karuan. Nah ini berarti istri-istri yang membuat beruban sebelum waktunya kena beruban tok. Lah nek mati piye rek? Istri-istri yang bikin cepat mati suaminya. Biasanya suami-suami yang biasanya cepat mati itu gara-gara terlalu cerewet bojone. Ditakoni, kamu dari mana? Saya sudah pagi gini. Tanyanya 1, jawabnya 1000. Itu namanya istri cerewet. Ini salah satu doanya Nabi Daud itu adalah jangan sampai punya istri yang bikin beruban sebelum waktunya beruban. Wa min malin yakunu wabalan alayya. Doa yang berikutnya lagi, dan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai punya harta benda yang justru akan kembali kembali kepada diriku afatnya, balaknya. Dengan harta benda yang mungkin banyak riba, yang tidak halal dan sebagainya, jangan sampai punya harta benda yang tidak halal. Barangkali demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang terpenting dalam hidup kita, yang kita bisa ambil pelajaran dalam malam hari ini adalah bahwa kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau malam hari ini kita takziah 7 harinya, kapan-kapan juga bapak-bapak, ibu-ibu akan ditakziah seperti ini 7 harinya. Kalau bapak-bapak dulu tahlil mensolati almarhum, besok kita bapak-bapak, ibu-ibu juga akan disolati yang sama. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Oleh karena itu ada makalah ahli hikmah, maka oleh karena itu kita ini boleh ramah, boleh sering tertawa, tapi tertawa itu juga ada 3 tertawa yang dibenci oleh Allah. 3 tertawa yang paling dibenci oleh Allah adalah wadhahku khalfal janazah. Kita mengiringi jenazah tapi masih tertawa-tertawa. Itu harus dibatas. Kita jangan sembarangan. Jadi akhlakul karimah kita harus jaga. Ketika ada jenazah tertawa-tertawa. Ini salah satu yang dibenci oleh Allah. Yang berikutnya wadhahku fi majlis zikr. Tertawa-tertawa ketika dalam majelis zikir. Majelis zikir tertawa-tertawa, rumpi enggak karu-karuan, ngalor kidul enggak karu-karuan. Majelisnya ilmu sih mungkin setengah jam, ngerumpine 30 jam. Masya Allah, ini repot. Nah, ini termasuk orang-orang yang suka main-main dalam majelis ilmu, majelis zikir, tertawa-tertawa itu paling dibenci oleh Allah. Wadhahku indal maqabir. Dan yang berikutnya lagi adalah tertawa-tertawa di dalam kuburan atau di lingkup kuburan. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.